Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eladiah Pratiwi dengan NIM 230602200044 dari kelas 6B Program Studi Tadris IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem ekskresi manusia. Langsung saja simak videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem ekskresi itu. Jadi, sistem ekskresi itu merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Selain berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, dalam perannya sistem ekskresi juga berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis tubuh dengan tekanan osmosis lingkungan, serta mengatur sebagian besar penyusun cairan tubuh. Selanjutnya, kita masuk pada struktur dan fungsi sistem ekskresi manusia. Nah, pada sistem ekskresi manusia, sisa-sisa metabolisme itu diserap dari darah, kemudian diproses dan akhirnya dikeluarkan melalui alat-alat ekskresi. Nah, alat-alat ekskresi manusia ini yaitu berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan alat ekskresi yang utama. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran yang sangat penting karena bertugas membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Ginjal ini berbentuk menyerupai biji kacang merah. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Dari masing-masing ginjal dikeluarkan zat sisa penyaringan darah berupa urin atau air seni yang dialirkan melalui ureter menuju ke kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian melalui uretra dikeluarkan dari tubuh. Secara anatomis, ginjal tersusun atas lapisan luar yang disebut kulit ginjal atau korteks dan lapisan sebelah dalam yang disebut sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal yang disebut pelvis renalis. Bagian korteks mengandung jutaan alat penyaring yang disebut dengan nefron. Satu nefron itu terdiri atas badan Malpighi dan tubula. Badan Malpighi tersusun atas kapsula Bowman dan glomerulus yang berupa gulungan pembuluh darah. Fungsi ginjal adalah menyaring darah. Dari proses penyaringan ini dikeluarkan zat sisa berupa urin. Selanjutnya kita masuk pada proses di dalam ginjal. Proses di dalam ginjal itu ada 3, yaitu tahap penyaringan, reabsorpsi, dan pengumpulan. Yang pertama itu tahap penyaringan atau filtrasi. Ginjal menyaring cairan dalam darah sebelum akhirnya kembali ke jantung dan paru-paru. Cairan yang tersaring itu berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, namun sudah tidak mengandung protein dan darah. Kemudian tahap reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi yang terjadi di bagian ginjal yang bernama tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Adapun hasil dari proses reabsorpsi itu adalah urin sekunder. Kemudian yang ketiga itu tahap pengumpulan atau augmentasi. Terjadi pengumpulan cairan yang telah dilakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Ini merupakan tahapan yang terakhir dan terjadi di bagian tubulus contortus distal. Cairan yang dihasilkan oleh tahapan ini itu sudah berbentuk urin sesungguhnya. Kemudian organ yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan bahan yang hampir sama dengan ginjal, yaitu sampah nitrogen berupa urea dalam bentuk keringat. Kulit berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, kuman-kuman, dan zat kimia. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar, dan sebagai organ ekskresi. Secara anatomi, kulit itu terdiri atas lapisan luar atau epidermis, lapisan dalam atau dermis, dan lapisan bawah atau hipodermis. Yang pertama itu ada lapisan epidermis.
struktur anatomi kulit manusia yang pertama adalah epidermis. Lapisan epidermis tidak memiliki pembuluh darah. Pasokan nutrisi dan pembuangan itu diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu dermis. Epidermis sendiri terdiri dari beberapa lapisan sel yang disebut stratum, yaitu yang pertama ada stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Kemudian yang kedua itu ada stratum lucidum, merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan juga kaki. Lapisan ini berfungsi meredam gesekan antara lapisan epidermis. Kemudian yang ketiga itu ada stratum granulosum, merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Kemudian yang keempat itu ada stratum spinosum, merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratin, yaitu bahan pembentukan sel kulit, rambut, dan juga kuku. Kemudian yang kelima itu ada stratum basale, merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Kemudian yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan kedua dalam struktur anatomi kulit manusia adalah dermis. Dermis berfungsi untuk mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis itu terdiri dari serat elastis, serat retikuler, dan serat kolagen. Selain itu, dermis juga mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung saraf, sistem limfatik, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Dermis berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Dan yang ketiga itu lapisan hipodermis. Lapisan ketiga dalam struktur anatomi kulit manusia adalah hipodermis. Hipodermis berada di bawah lapisan dermis dan berfungsi melekatkan kulit dengan otot atau tulang, menyuplai pembuluh darah dan mempersarafi kulit. Hipodermis sendiri sebenarnya bukan lagi bagian dari lapisan kulit. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak yang menjadi bantalan dan juga isolasi panas tubuh. Kemudian organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Manusia dan beberapa makhluk lainnya menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasan. Paru-paru melakukan proses pengambilan oksigen dari udara luar melalui rongga hidung. Kapasitas oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru seseorang itu tergantung pada berbagai hal seperti jenis pekerjaan dan ukuran tubuh. Oksigen yang diambil dari udara luar melalui hidung akan digunakan untuk proses oksidasi zat dalam sel-sel tubuh. Oksigen masuk ke dalam sel tubuh melalui kapiler darah dan diikat oleh hemoglobin. Selanjutnya akan terjadi proses oksidasi bahan makanan yang akan menghasilkan energi penting bagi tubuh. Energi yang dihasilkan oleh tubuh akan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Karbon dioksida dan uap air sebagai sisa metabolisme itu akan menjadi zat sampah atau racun bagi tubuh. Oleh sebab itu harus diekskresikan keluar tubuh kembali melalui hidung. Itulah sebabnya selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat-alat ekskresi bagi tubuh manusia. Kemudian kita masuk pada bagian paru-paru. Yang pertama itu ada trakea. Trakea merupakan lanjutan saluran nafas dari laring sebagai perantara antara laring dan bagian paru-paru lain. Trakea juga sebagai batas antara sistem respirasi bagian bawah dan bagian atas. Sistem respirasi bagian atas diantaranya bagian-bagian hidung dan laring. Kemudian yang kedua ada bronkus. Bronkus sering disebut sebagai percabangan dari trakea. Fungsi bronkus adalah mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk dalam saluran pernafasan. Fungsi ini dilakukan oleh sila yang ada pada dinding bronkus. Bronkus primer adalah percabangan pertama dari trakea, terdiri dari bronkus primer dextra atau bronkus yang mengarah pada paru-paru kanan dan bronkus primer sinistra atau bronkus yang mengarah pada paru-paru kiri.
Selanjutnya, percabangan bronkus itu akan menjadi bronkiolus. Kemudian yang ketiga itu lobus. Paru-paru dibagi dalam beberapa lobus. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Lobus pada paru-paru kanan dipisahkan oleh patahan miring dan patahan lurus, sedangkan paru-paru kiri itu hanya dipisahkan oleh patahan lurus saja. Kemudian yang keempat, alveolus. Alveolus disebut juga dengan kantung udara yang muncul dari bronkiolus. Fungsi alveolus sendiri itu sebagai tempat pertukaran udara. Dan yang kelima itu pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru. Ada 2 jenis pleura, yaitu pleura viscerali atau selaput yang membungkus paru-paru dan pleura parietal atau selaput yang melapisi rongga dada. Di antara 2 selaput ini terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada. Organ yang terakhir itu hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan dalam menetralisir racun dan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat termasuk racun. Hati juga menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu yang dihasilkan nantinya akan disimpan dalam kantong empedu atau bilirubin. Bilirubin itu sendiri adalah produk utama dari penguraian sel darah merah yang tua. Bilirubin disaring dari darah oleh hati dan dikeluarkan pada cairan empedu. Sebagaimana hati menjadi semakin rusak, itu bilirubin total akan meningkat. Sebagian dari bilirubin total termetabolisme dan bagian ini disebut sebagai bilirubin langsung. Bila bilirubin langsung adalah rendah sementara bilirubin total itu tinggi, hal ini menunjukkan kerusakan pada hati atau pada saluran cairan empedu dalam hati. Selanjutnya, fungsi hati. Yang pertama, itu sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Yang ketiga, mengatur kadar gula dalam darah. Yang keempat, sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima, menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulsi lemak. Yang keenam, itu menguraikan molekul hemoglobin tua. Yang ketujuh, menghilangkan hormon-hormon berlebihan, membentuk protein tertentu dan merombaknya. Dan fungsi yang terakhir itu pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol. Selanjutnya, gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, gangguan pada ginjal. Itu ada batu ginjal. Batu ginjal ini dapat terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak bisa larut dan mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Penyebabnya itu karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengonsumsi air. Batu ginjal tersebut lebih lanjut dapat menimbulkan hidronefrosis. Hidronefrosis adalah membesarnya salah satu ginjal karena urin tidak dapat mengalir keluar. Hal itu akibat penyempitan aliran ginjal atau tersumbat oleh batu ginjal. Penyakit ini dapat diatasi dengan pembedahan dan sinar laser. Tujuan penggunaan sinar laser adalah untuk memecahkan endapan garam kalsium tersebut. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan itu dengan meminum air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam terlalu banyak karena kandungan natrium yang tinggi. Kemudian gangguan pada ginjal yang kedua itu kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkendali di sepanjang tubulus ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan memengaruhi kerja organ tubuh yang lainnya. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang bersifat karsinogenik atau memicu munculnya sel-sel kanker. Kemudian yang kedua, gangguan pada kulit. Yang pertama ada jerawat.
Jerawat atau akne vulgaris adalah suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak atau sebasea. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menyebabkan jerawat. Nah, upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan banyak mengonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Kemudian gangguan pada kulit yang kedua itu kanker kulit. Nah, penyebab kanker kulit itu dapat disebabkan oleh penerimaan sinar ultraviolet yang berlebihan. Penyakit ini lebih sering menyerang orang dengan pigmen kulit putih atau terang karena warna kulit tersebut itu lebih sensitif terhadap sinar matahari. Nah, pencegahan kanker kulit itu dapat dilakukan dengan menggunakan tabir surya atau menghindari kontak langsung dengan sinar matahari dalam jumlah yang banyak. Kemudian gangguan pada paru-paru, itu ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus itu terdapat bindil-bindil. TBC dapat menyebabkan kematian sehingga penanganan terhadap penyakit ini itu harus dilakukan dengan tepat dan rutin. Sebagian besar orang yang terinfeksi oleh bakteri tuberkulosis akan menderita TBC tanpa mengalami gejala. Hal ini dinamakan laten tuberkulosis. Apabila penderita laten tuberkulosis tidak segera menerima pengobatan, maka akan berkembang menjadi aktif tuberkulosis. TBC dapat diatasi dengan terapi yang dapat dilakukan dengan pemberian vaksin dan juga antibiotik. Kemudian gangguan yang kedua itu pneumonia. Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menginfeksi paru-paru, khususnya pada alveolus. Penyakit ini menyebabkan oksigen tidak dapat masuk karena alveolus sudah dipenuhi oleh cairan. Dan yang terakhir, gangguan pada hati, itu ada hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada beberapa macam, antara lain virus hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B itu lebih berbahaya daripada hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis A. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi. Kemudian gangguan pada hati yang kedua itu penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari sehingga cairan itu akan masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit penderita kuning akan tampak pucat kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan, dan kuku jari pun berwarna kuning. Kondisi tersebut disebabkan karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah berwarna kekuningan. Warna kuning pada darah ini karena bercampur dengan cairan empedu. Itu tadi pemaparan materi mengenai sistem ekskresi manusia dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.